Oke, ketemu lagi bersama saya, para mahasiswa semuanya, dan rekan-rekan pencinta pencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas kembali tentang kerangka konseptual. Nah, ini adalah video dari lanjutan atau penjelas dari video sebelumnya yang pernah saya berikan kepada rekan-rekan semua mengenai kerangka konseptual. Nah, di video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa kerangka konseptual itu diambil dari buku bisa, diambil dari jurnal juga bisa. Nah, di kali ini saya ingin menjelaskan itu untuk penelitian yang kerangka konsepnya dari buku seperti apa, gambaran-gambarannya, juga untuk penelitian yang dari jurnal juga seperti apa. Nah, sebelum saya masuk ke bahasannya, saya harapkan karena Anda sekalian pengen tahu tentang kerangka konseptual dari buku dan jurnal seperti apa, saya sarankan sambil belajar, kita sambil belajar fokus juga. Konsentrasikan pikiran Anda saat ini untuk mendengarkan apa yang saya bahas. Jadi, saudara, kawan-kawan sekalian, dengarkan apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan. Biarkan aja kalau ada suara-suara lain di samping saudara atau di sekitar Anda, abaikan saja untuk saat ini. Jadi dengarkan apa yang saya katakan dan fokus pada apa yang saya bahas. Nah, untuk untuk kerangka konseptual itu sendiri, seperti saya jelaskan, itu bisa diambil dari buku atau diadopsi dari buku bentuk literaturnya. Nah, ini dari buku itu nantinya kita kembangkan sesuaikan dengan penelitian kita. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh, dua contoh ya sebenarnya. Dua contoh kerangka konseptual yang dibuat dari buku, yang kedua dari jurnal. Ya. Yang pertama yang dari buku. Nah, kalau yang ini merupakan kerangka konseptual. Biasanya yang saya tahu itu penelitiannya itu diambil untuk penelitian kesehatan, biasanya seperti ini. Karena di sini bentuknya bentuk kesehatan. Sebenarnya ini kalau saya lihat bentuk kerangka konseptual itu untuk yang ini ya, itu sumbernya dari buku karangan Noto Atmojo. Itu kalau nggak salah bukunya Ilmu Kesehatan Masyarakat atau apa ya, perilaku kesehatan lah. Yang jelas itu buku karangan Soegija Noto Atmojo. Nah, di kerangka konseptual untuk yang penelitian ini kita bisa lihat bahwa yang diteliti oleh si peneliti itu tentang perilaku pemberian ASI yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kalau secara aslinya atau secara buku sebenarnya itu tidak ada kata pemberian ASI. Jadi di sana itu yang sesungguhnya di buku itu faktor predisposisi bertanda panah ke perilaku, faktor pendukung bertanda panah kepada perilaku, begitu juga faktor pendorong. Nah, kalau dilihat dari penelitian si peneliti untuk kerangka konseptual ini, saya bisa gambarkan bahwa kerangka konseptual ini dilandasi oleh buku yang dibuat oleh Soegija Noto Atmojo seperti itu. Nah, terus untuk rumusan masalahnya seperti apa yang kerangka konseptual seperti ini? Berarti di rumusan masalahnya kita bisa lihat misalnya gini. Ini ada beberapa opsi ya. Bisa aja misalnya seperti ini di rumusan masalahnya. Apakah faktor predisposisi berhubungan dengan perilaku pemberian ASI? Yang kedua, apakah faktor pendukung berhubungan dengan perilaku pemberian ASI? Dan ketiga, apakah faktor pendorong berhubungan dengan perilaku pemberian ASI? Itu bisa seperti itu. Itu bisa aja kata-katanya pengaruh juga bisa, ada hubungan bisa, ada pengaruh bisa. Kalau pengaruh tinggal ganti aja, misalnya seperti ini. Apakah faktor predisposisi berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI?
apakah faktor pendukung berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI, dan apakah faktor pendorong berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI. Itu misalnya seperti itu. Kalau yang pengaruh, kita santai aja ya. Itu kalau diambilnya per faktor. Sekarang kita misalnya ada juga penelitian yang diambil per poin-poinnya. Misalnya seperti ini, maksud saya poinnya, bahwa pendidikan dianggap berpengaruh atau dianggap berhubungan dengan perilaku pemberian ASI. Terus pengetahuan dianggap berpengaruh atau berhubungan dengan perilaku pemberian ASI. Misalnya seperti itu juga bisa. Jadi di rumusan masalahnya tinggal dipoin-poinkan. Misalnya gini, apakah pendidikan berhubungan terhadap perilaku pemberian ASI? Yang kedua, apakah pengetahuan berhubungan dengan perilaku pemberian ASI? Itu misalnya untuk yang hubungan. Kalau yang pengaruh, misalnya seperti ini, kita poin selanjutnya ya. Apakah sikap berhubungan dengan, apakah sikap berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI? Yang selanjutnya, apakah persepsi berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI? Itu misalnya seperti itu. Nah, di kerangka konseptual juga kita bisa lihat hipotesis dari penelitian ini seperti apa. Kan tadi rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itu bisa jadi jawaban. Terus bisa kita lihat juga hipotesisnya di kerangka konseptual. Kenapa saya bilang di rumusan masalah bisa menjadi jawaban hasil penelitian? Itu kan pertanyaan ya, berarti ada jawaban sementaranya. Jawaban sementara dikatakan juga hipotesis penelitian. Jadi kalau hipotesisnya itu ada hubungan atau ada pengaruh antara faktor predisposisi dengan perilaku pemberian ASI. Ada pengaruh antara faktor pendukung terhadap perilaku pemberian ASI. Dan ada pengaruh antara faktor pendorong dengan perilaku pemberian ASI. Itu untuk pengaruh. Kalau hubungan tinggal ganti aja kayak tadi. Ada hubungan antara faktor predisposisi dengan perilaku pemberian ASI. Begitu juga selanjutnya. Nah, kalau dipoin-poinkan kayak tadi di rumusan masalah, tinggal bentuk seperti tadi. Ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku pemberian ASI. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pemberian ASI. Itu untuk hubungan. Nah, untuk sikapnya, ada pengaruh antara perilaku pemberian ASI. Maaf, saya ulangi. Ada pengaruh antara sikap dengan perilaku pemberian ASI. Dan selanjutnya misalnya ada pengaruh antara persepsi dengan perilaku pemberian ASI. Itu untuk yang jurnal bentuk kerangka konsep yang diadopsi dari buku itu seperti itu. Saya mohon maaf juga kalau saya salah pengucapan ya tadi beberapa kali. Ini agak mungkin karena habis lebaran ini sebenarnya. Oh ya, saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin untuk para sahabat mahasiswa semua yang masih setia di channel saya. Itu untuk yang buku ya. Saya kembali ke bahasan ya. Itu untuk contoh kerangka konseptual yang diambil dari buku. Itu seperti itu. Yang selanjutnya saya jelaskan tentang kerangka konseptual yang dari jurnal. Nah, ini saya ambil jurnal itu jurnal internasional. Ini saya ambil dari salah satu web ya. Webnya itu udah dianggap valid dan recommended. Ini saya ambil dari webnya Emerald. Kita lihat judulnya dulu ya. Judulnya itu, si jurnal penelitiannya itu Developing the Marketing Experience to Increase Shopping Time. Nah, di sini penelitiannya merupakan penelitian manajemen pemasaran. Nah, ini biasanya kalau jurnal seperti ini yang saya tahu digunakan buat mahasiswa yang lagi nyusun tesis, biasanya seperti itu. Ini jurnal-jurnal seperti ini malah diperlukan untuk mahasiswa yang nyusun tesis karena bisa jadi pengembangan untuk kerangka konseptual mereka. Nah, di sini saya contohkan
jurnal penelitian tadi karena saya anggap ini akan mudah dipahami, lebih gampang lah sederhananya. Kalau kita lihat kerangka konseptual dari penelitian yang dimiliki oleh peneliti tadi, kita bisa lihat di sini diteliti hubungan antara berbagai variabel, termasuk di sini ada variabel mediator ya. Jadi ada variabel penghubung antara hubungan. Kalau tadi kan tidak ada. Nah, di sini ini ada faktor penghubungnya karena biasanya kayak tadi saya bilang ini lebih condong kerangka konseptual yang bisa digunakan untuk tesis ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa customer experience dapat berpengaruh terhadap emotional experience. Nah, ini saya bacakan ya contoh pembacaannya. Yang kedua, lihat H2-nya, bahwa customer experience dapat berpengaruh terhadap engagement. H3-nya kita hipotesis ketiga, customer experience berpengaruh terhadap shopping time. H4-nya ini ada dua ya. Keempat, pertama emotional experience berpengaruh terhadap engagement, dan H4 kedua itu emotional experience berpengaruh terhadap shopping time, dan H5-nya engagement berpengaruh terhadap shopping time. Nah, yang keenamnya ini adalah variabel intervening. Itu kalau baca kerangka konseptual itu seperti itu. Nah, di penelitian ini itu untuk hipotesisnya seperti itu. Nah, saya tadi kan bilang H1, H2. Kalau ada yang belum paham juga maksud H1, H2 itu apa sih? Itu artinya hipotesis. Kalau penulisan di jurnal-jurnal internasional itu ditulisnya H1, H2, H3 kayak gitu. Itu sebenarnya hipotesis, kepanjangan hipotesis si H-nya itu. Jadi hipotesis 1 sampai 6 kalau lihat di sini ya. Nah, ini kan kita berbicara tentang kalau kita mengadopsi dari jurnal internasional ke penelitian kita mau seperti apa. Kalau tadi mah kita cuma lihat jurnal buku ya. Kalau yang buku itu melihat si penelitian ngambil landasan teorinya dari buku apa, terus yang digunakan oleh penelitian seperti apa. Nah, kalau di sini saya ingin menjelaskan, misalnya saudara ngambil landasan jurnal untuk kerangka konsep penelitian kita. Misalnya landasan yang jadi acuan kita penelitian ini, misalnya jurnal internasional ini. Nanti kita bisa rubah-rubah, misalnya gini. Tadinya si peneliti yang sebelumnya meneliti tentang engagementnya misalnya ya. Itu bisa aja diganti dengan yang lainnya. Atau misalnya experience-nya diganti misalnya sama brand awareness, bisa seperti itu. Nanti tinggal ganti-ganti aja hipotesisnya seperti apa. Misalnya kalau kita customer experience-nya kita ganti misalnya dengan brand awareness misalnya. Tinggal nanti kita bikin kerangka konseptualnya customer experience ini kita ganti dengan brand awareness, nanti jadi hipotesisnya juga akan ada perubahan sedikit. Misalnya apakah hipotesis pertama ada pengaruh antara brand experience terhadap brand awareness ya. Ada pengaruh antara brand awareness terhadap emotional experience. Itu yang ke satu. Yang kedua misalnya ada pengaruh antara brand awareness terhadap engagement. Yang ketiga, ada pengaruh brand awareness terhadap shopping time. Misalnya seperti itu. Tapi untuk mencari variabel baru itu harus juga didukung oleh jurnal-jurnal yang lain. Kalian harus cari juga bahwa ada jurnal yang mengatakan misalnya ini tapi ya, brand awareness itu bisa mempengaruhi terhadap emotional experience. Cari juga jurnal yang lain yang membahas tentang pengaruh brand awareness terhadap engagement dan pengaruh brand awareness terhadap shopping time. Misalnya seperti itu. Karena kenapa? Kalau untuk tesis itu
biasanya harus ada pembaharuan. Bisa dari variabelnya, bisa juga dari statistik atau dari yang lainnya. Itu harus ada pembaharuan seperti itu. Oke, kalau saya buat rumusan masalahnya untuk yang rangka konseptual yang penelitian ini ya, yang aslinya ini ya, yang dari jurnal internasional ini, berarti apakah customer experience dapat berpengaruh terhadap emotional experience? Apakah customer experience dapat berpengaruh terhadap engagement? Apakah customer experience dapat berpengaruh terhadap shopping time? Itu seperti itu. Selanjutnya juga hipotesisnya berarti ada pengaruh antara customer experience terhadap emotional experience. Yang selanjutnya ada pengaruh antara customer experience terhadap engagement. Dan selanjutnya adalah ada pengaruh customer experience terhadap shopping time. Itu yang saya bisa jelaskan. Mungkin kalau ada yang kelewat saya jelaskan, bisa aja ya. Saya di sini lebih respect menjawab itu atau bertanya itu si mahasiswa bisa melalui email saya atau kontak WA. Kenapa saya lebih tertarik seperti itu? Soalnya saya juga jarang lah kalau buka-buka selalu YouTube atau komentar-komentar di YouTube. Kadang-kadang ada kesibukan saya, jadi tidak bisa melihat komentar-komentar Anda. Saya sarankan juga silakan melalui email atau WhatsApp, jadi lebih cepat lah. Ketika kalian penasaran pasti ingin jawaban yang cepat. Nah, saya kasih solusi di channel saya untuk dari kemarin ya, saya cantumkan di deskripsi nomor kontak WA saya sama alamat email saya. Nanti tinggal dicat aja kalau WA ya. Tinggal kalau Gmail ya tinggal kirim pesan elektronik ke saya. Jadi lebih gampang ya. Nah, itu mungkin yang perlu saya jelaskan. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, karena hari ini adalah kebetulan juga hari raya untuk umat Islam di seluruh dunia juga. Dan saya selalu berharap juga kalau untuk para pejuang skripsi itu tetap selalu semangat, selalu bahagia, dan selamat sukses. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup, saya juga ingin berharap seperti channel-channel yang lain, agar mahasiswa juga jangan lupa like, komen, share, sama subscribe-nya. Itu ya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.